Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Kita bersyukur pagi hari ini kita masih sehat, kuat, dan kita dapat kembali mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Renungan pada pagi hari ini saya berikan judul Tangguh. Kita akan sama-sama membaca kebenaran firman Tuhan dari kitab Yeremia pasal yang ke-12 ayat yang ke-5. Yeremia 12 ayat yang ke-5. Demikian firman Tuhan. Jika engkau telah berlari dengan orang berjalan kaki dan engkau telah dilelahkan, bagaimana engkau hendak berpacu melawan kuda? Dan jika di negeri yang damai engkau tidak merasa tentram, apakah yang akan engkau perbuat di hutan belukar sungai Yordan? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, ayat ini merupakan jawaban Tuhan atas keluhan Nabi Yeremia, di mana Yeremia mengeluhkan tentang kemujuran hidup orang-orang fasik. Kita bisa melihat bagaimana penderitaan-penderitaan yang dialami oleh Nabi Yeremia di dalam Yeremia pasal 15 ayat yang ke-10. Yeremia berkata, "Celakalah aku, ya ibuku, bahwa engkau melahirkan aku, seorang yang menjadi buah perbantahan dan buah percideraan bagi seluruh negeri. Aku bukan orang yang menghutangkan atau orang yang menghutang kepada siapapun, tetapi mereka semuanya mengutuki aku." Bagaimana kita bisa melihat penderitaan yang dialami oleh Nabi Yeremia? Namun, jawaban Allah justru menjadi suatu pernyataan yang mengingatkan agar Yeremia tidak mengeluh, melainkan harus semakin tangguh. Karena yang akan dihadapi Yeremia adalah situasi yang lebih berat. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, tidak bisa kita pungkiri memang hari-hari yang kita jalani saat ini adalah hari-hari yang sulit. Namun sebagai orang percaya kita harus memiliki sudut pandang yang berbeda atau sikap yang berbeda dengan orang-orang dunia dalam menghadapi hari-hari ini. Beberapa hari yang lalu bangsa kita memperingati kemerdekaan. Dan kemerdekaan tahun ini bangsa Indonesia mengkumandangkan sebuah slogan, yaitu Indonesia Tangguh, Indonesia Tumbuh. Sebagai anak Tuhan yang juga merupakan bagian dari bangsa ini, seharusnya kita menghidupi hal ini, yaitu menjadi pribadi-pribadi yang tangguh dan akan terus bertumbuh. Mengapa demikian? Karena ternyata hari-hari yang kita jalani saat ini, kesulitan-kesulitan yang kita hadapi hari-hari ini belum seberapa dibandingkan situasi-situasi di akhir zaman sebagaimana firman Tuhan katakan. Di dalam Matius pasal yang ke-24 ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-14, Tuhan Yesus memperingatkan bagaimana kondisi di zaman akhir. Dan Rasul Paulus di dalam 2 Timotius pasal 3 menyimpulkan atau menyebutkan hal ini sebagai masa yang sukar. Mari kita akan lihat bersama-sama di dalam 2 Timotius pasal 3 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-9 dikatakan demikian. "Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Tidak mempedulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu, sebab di antara mereka terdapat orang-orang yang menyelundup ke rumah orang lain dan menjerat perempuan-perempuan lemah yang syarat dengan dosa dan dikuasai oleh berbagai-bagai nafsu, yang walaupun selalu ingin diajar, namun tidak pernah dapat mengenal kebenaran.
sama seperti Yanes dan Yambres menentang Musa. Demikian juga mereka menentang kebenaran. Akal mereka bobrok dan iman mereka tidak tahan uji. Tetapi sudah pasti mereka tidak akan lebih maju, karena seperti dalam hal Yanes dan Yambres, kebodohan mereka pun akan nyata bagi semua orang. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, jika saat ini, hari-hari ini kita sudah lelah berjuang, lelah bertahan karena situasi-situasi yang sulit, bagaimana kita akan menjalani hidup di masa-masa yang dituliskan oleh Tuhan Yesus? Masa-masa yang dituliskan oleh Tuhan Yesus, yang disampaikan oleh Tuhan Yesus di dalam Injil Matius, itu adalah masa-masa yang akan kita hadapi di depan, Bapak Ibu Saudara. Apakah masa-masa yang sukar ini yang Yesus maksudkan hanyalah situasi yang dialami oleh orang-orang yang tidak percaya? Tentu tidak. Situasi-situasi yang sukar ini akan dialami semua orang. Bahkan Tuhan Yesus menyampaikan pernyataan ini khusus kepada murid-muridnya, di mana Tuhan Yesus memperingatkan akan datang satu masa yang sukar. Lalu bagaimana kita bisa tetap menjadi pribadi yang tangguh? Hal yang harus kita lakukan adalah memiliki pemikiran yang benar. Apa itu Bapak Ibu? Pemikiran benar yang harus kita pegang, yang harus kita perbarui setiap hari adalah kita ini adalah pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Roma pasal 8 ayat yang ke-31 sampai ayat ke-39 dikatakan demikian. Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimana mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka, siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang? Seperti ada tertulis, oleh karena Engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Ayat ke-37 kita perhatikan dengan baik. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, milikilah pemahaman yang benar, pemikiran yang benar, sehingga kita tidak lelah dalam menjalani hidup ini. Kita adalah orang-orang yang sudah menang. Hanya seringkali kita tidak menyadari, kita membiarkan iblis membodohi kita. Kita membiarkan situasi-situasi menghimpit kita, sehingga kita mulai merasa lelah dengan hidup saat ini. Kita adalah orang-orang yang tangguh, orang-orang yang lebih daripada pemenang. Oleh sebab itu, jangan lelah dengan hidup hari-hari ini, karena mungkin di depan kita akan berpacu melawan kuda, sebagaimana firman Tuhan katakan.
keadaan yang lebih sukar. Mungkin akan ada situasi-situasi semak belukar Sungai Yordan. Namun ketika kita percaya bahwa kita adalah orang-orang yang sudah dimenangkan, kita akan sanggup menghadapi hidup ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu. Firman-Mu menguatkan kami, menjadikan kami pribadi-pribadi yang tangguh. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku.